Halo, perkenalkan nama saya Sinta Anggraini, NPM 2120021001 dari Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran di era COVID-19. Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang pertama kalinya ditemukan di negara Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu. COVID-19 ini merebak menjadi pandemi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Penyebaran virus tersebut sangat berdampak pada banyak sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan jarak dan pembatasan pergerakan manusia atau biasa kita sebut dengan social distancing dan sekarang lebih dikenal dengan physical distancing. Fenomena pembatasan jarak tersebut juga berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran, baik mulai dari tingkat prasekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat menyebabkan menjadi pertimbangan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Salah satu isi kebijakan tersebut adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Pembelajaran daring itu sendiri yaitu pembelajaran dalam jaringan yang penyelenggaraan kelas untuk menjangkau kelompok target yang luas dan masif yang dapat dilakukan di mana saja, baik secara gratis maupun berbayar. Tujuan dilakukannya pembelajaran daring ini untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19, melindungi dan mencegah warga negara satuan pendidikan dari dampak buruk pandemi COVID-19, dan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua. Pembelajaran di era pandemi COVID-19 menurut Nikomang Suni Astiani tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19 ini proses pembelajaran dapat dilakukan secara electronic learning atau e-learning yang dapat digunakan di semua tingkat baik TK PAUD, SD, SMP, SMA maupun pendidikan perguruan tinggi. E-learning itu sendiri adalah sistem pembelajaran yang menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Teknologi media yang dapat digunakan. Banyak sekali teknologi media pembelajaran yang berbentuk platform yang digunakan setiap instansi pendidikan pada tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang dilakukan, seperti Google Classroom, Zoom, YouTube, WA Group, dan platform-platform lainnya. Manfaat TIK di bidang pendidikan. Berikut ini merupakan berbagai manfaat TIK di bidang pendidikan yang dikutip dari laman sumber belajar Kemendikbud. Yang pertama, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning yang membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Yang ketiga, materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif.
Sehingga kini semakin mudah untuk mengakses informasi yang berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Yang keempat, pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah seperti makalah, paper, dan sebagainya. Yang kelima, dengan menguasai TIK dapat menjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa-siswa di negara maju. Sehingga siswa menjadi lebih siap dalam menghadapi persaingan global. Yang keenam, adanya perpustakaan digital terbesar yang ada di internet, yang mudah diakses. Yang ketujuh, TIK membantu sistem informasi lembaga pendidikan sehingga proses manajemen kesiswaan semakin mudah dilakukan dan lancar. Selanjutnya adalah manfaat TIK dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19. Yang pertama, dia sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas dalam pembelajaran di rumah. Yang keempat, sebagai skill dan kompetensi. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian-penelitian orang lain terdahulu. Yang keenam, sebagai media konsultasi antara mahasiswa dengan guru atau mahasiswa dengan dosen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai media belajar online. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan mungkin adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kritik sarannya saya butuhkan dan dapat menghubungi saya melalui media terpaut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.